Selamat pagi, siang, sore teman-teman. Semoga kalian sehat aja dan tetap stay di rumah. Di video pertama saya ini, saya akan menjelaskan tentang kalium. Jadi, logam kalium pertama kali diisolasi pada tahun 1807 di Inggris oleh Sir Humphrey Davy yang mengisolasinya di kuartik potas dengan elektrolisa leburan KOH dengan tumpukan volta. Teknologi yang baru ditemukan. Kalium adalah logam pertama yang diisolasi dengan elektrolisasi. Kemudian pada tahun yang sama, Davy melaporkan ekstraksi logam natrium dan mineral derivatif dan bukan dari garam tanaman dengan teknik serupa menunjukkan bahwa unsur-unsur dan juga garamnya berbeda. Meskipun produksi logam kalium dan natrium seharusnya telah menunjukkan bahwa keduanya adalah unsur, perlu beberapa waktu sebelum pandangan itu diterima secara universal. Kalium adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang K dengan nomor atomnya 19. Dari bahasa Neo-Latin kalium, ia pertama kali diisolasi dari potas, abu tanaman. Asal nama bahasa Inggrisnya dalam tabel periodik, kalium adalah salah satu logam alkali. Semua logam alkali memiliki satu elektron valensi di kelompok elektron terluarnya yang mudah dilepaskan untuk membentuk ion bermuatan positif sebuah kation yang jika bergabung dengan anion berbentuk garam. Kalium di alam hanya terdapat pada garam ionik. Unsur kalium adalah logam alkali lunak berwarna putih keperakan yang teroksidasi dengan cepat di udara dan bereaksi dengan hebat di air, menghasilkan panas yang cukup untuk menyalakan hidrogen yang dipancarkan dalam reaksi dan terbakar dengan api berwarna ungu. Ia ditemukan larut dalam air laut, kalium, dan merupakan bagian dari banyak mineral. Kalium secara kimiawi sangat mirip dengan natrium, unsur sebelumnya pada golongan 1 tabel periodik. Mereka memiliki energi ionisasi pertama yang sama, yang memungkinkan setiap atom melepaskan satu-satunya elektron terluarnya, bahwa mereka adalah unsur yang berbeda yang bergabung dengan anion yang sama untuk membuat garam yang serupa. Dicurigai pada tahun 1702 dan dibuktikan pada tahun 1807. Menggunakan elektrolisis, kalium alami terdiri dari 3 isotop, yang salah satunya K bersifat radioaktif. Sejak K40K ditemukan di semua kalium, dan inilah adalah radioisotop yang paling umum dalam tubuh manusia. Ion kalium diperlakukan untuk fungsi semua sel hidup. Transfer ion kalium memulai membran sel saraf diperlukan untuk transmisi saraf normal. Kekurangan dan kelebihan kalium masing-masing dapat mengakibatkan banyak kelainan, terutama irama jantung yang abnormal dan berbagai kelainan elektrobiografi. Buah dan sayuran segar adalah makanan sumber kalium yang baik. Tubuh merespon masuknya kalium makanan yang mengikatkan kadar kalium serum dengan menggeser kalium dari luar ke dalam sel dan mengingat ekskresi kalium oleh ginjal. Sebagian besar aplikasi industri kalium mengekspor kelarutan senyawa kalium yang tinggi dalam air, seperti sabun kalium. Produksi tanaman berat cepat menghabiskan kalium tanah, dan ini dapat diatasi dengan pupuk yang mengandung kalium. Ini merupakan 95% dari kalium global.
Berikut adalah sifat-sifat dari kalium. Memiliki sifat fisika dan kimia. Menurut fisika, kalium adalah logam berdensitas paling rendah, kedua setelah litium. Ia adalah padatan lunak dengan titik leleh rendah dan mudah dipotong dengan pisau. Kalium yang baru dipotong berwarna keperakan, tapi mulai muncul noda abu-abu segera saat terpapar udara. Dalam uji nyala api, kalium dan senyawanya memancarkan warna ungu dengan panjang gelombang pucuk emisi 766,5 nanometer. Berikut adalah tentang kimia. Atom kalium netral memiliki 19 elektron, satu lebih banyak daripada konfigurasi gas mulia argon yang sangat stabil. Oleh karena itu, energi ionisasi pertamanya yang rendah 418,8 kJ per mol. Atom kalium lebih cenderung kehilangan elektron terakhir sehingga bermuatan positif daripada mendapatkan suatu elektron untuk memperoleh muatan negatif. Proses ini membutuhkan sangat sedikit energi agar kalium mudah teroksidasi dan oksigen atmosfernya. Sebaliknya, energi ionisasi kedua sangat tinggi karena pelepas dua elektron melanggar konfigurasi elektron gas mulia yang stabil. Oleh karena itu, kalium tidak mudah membentuk senyawa dengan keadaan oksidasi plus 2 atau lebih tinggi. Kalium adalah logam yang sangat aktif yang bereaksi hebat dengan udara dan air. Kalium bereaksi dengan oksigen berbentuk kalium peroksida dan dengan air membentuk kalium hidroksida. Reaksi kalium dengan air berbahaya karena sifat eksotermalnya yang hebat dan produksi gas hidrogennya yang kuat. Hidrogen bereaksi lagi dengan oksigen di atmosfer menghasilkan air yang bereaksi dengan sisa kalium. Reaksi ini hanya membutuhkan sekelumit air. Oleh karena itu, kalium dan natrium adalah basikan kuat yang bisa digunakan untuk meringankan pelarut sebelum distilasi. Oleh karena itu, sensitivitas kalium terhadap air dan udara, reaksi dengan unsur lain hanya mungkin terjadi dalam atmosfer inert seperti gas argon yang menggunakan teknik bebas udara. Kalium tidak bereaksi dengan sebagian besar hidrokarbon seperti minyak, mineral, dan koresen. Ia mudah larut dalam amonia cair sampai 480 gram per 1000 gram. Bergantung pada konsentrasinya, larutan amonia berwarna biru sampai kuning dan kondisivitas listriknya serupa dengan logam cair. Dalam larutan murni, kalium perlahan bereaksi dengan amonia berbentuk KNH2. Namun reaksi ini dipercepat dengan sejumlah kecil garam logam transisi. Oleh karena itu, ia bisa mereduksi garam menjadi logam. Kalium sering sebagai reduktor dalam pembuatan serbuk logam dari garamnya dengan metode Biekel. Berikutnya adalah proses pembuatan kalium. Di dalam kalium atau potassium tidak ditemukan dalam bentuk unsur bebas karena dalam bentuk senyawa terlalu reaktif. Kalium atau potasium diperoleh secara komersial dengan elektrolisis dari kalium hidroksida dan kalium klorida. Kegunaan kalium dalam kehidupan sehari-hari. Kalium sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Tanaman menggunakan untuk mensintesis protein sehingga kalium atau potasium sangat diperlukan pada pembuatan pupuk. Kalium hidroksida
merupakan basa kuat dan bahan kimia industri yang paling penting. Logam ini digunakan untuk membuat sabun lunak dan sebagai elektrolit dalam baterai alkalin. Kalium klorida digunakan sebagai alternatif yang sehat pada pembuatan garam. Kaca dapat dikeraskan. Cara meredam kaca ke dalam lelehan kalium. Kalium nitrat merupakan bahan peledak utama dalam bubuk mesiu. Berikut adalah data-data singkat tentang kalium. Kalium digolongkan termasuk ke dalam logam alkali, berwarna putih keperakan. Massa atomnya 39,0983. Wujudnya padat. Titik lelehnya 63,4 derajat Celcius. Titik didihnya 765,6 derajat Celcius. Elektronnya 19 dan protonnya 19. Neutron pada isotop yang paling melimpah adalah 20. Demikian penjelasan saya tentang kalium. Semoga kalian suka dengan apa yang saya bilang. Terima kasih teman-teman.